Cara melakukan setting word label di Android. Jadi yang pertama kita masuk ke word label, kemudian setting ya. Nah setelah itu kita membuat pointing dari apps Android ini ya. Nah untuk membuat pointing caranya seperti ini. Saya coba perbesar ya. Ini ya. Oke. Nah ini. Jadi untuk pointing itu sebenarnya tinggal kita masuk ke DNS editor atau DNS manager ya. Kalau di kalau kalau Anda pakai cPanel atau Flashdesk seperti itu, biasanya ada di DNS editor ya. Masuk ke hostingnya dulu gitu, ke panel hostingnya. Setelah itu baru masuk ke DNS editornya. Nah, atau DNS manajernya. Nah, di sini saya contohkan kalau misalkan menggunakan DNS manager menggunakan Cloudflare ya. Nah, sebenarnya kalau pakai Cloudflare juga nggak bisa, tapi kalau proxy-nya di off itu kita bisa pakai gitu. Jadi intinya sama ya, antara masuk ke DNS editor atau DNS manager seperti itu. Nah, di sini saya masuk ke DNS manager. Itu masuk ke Cloudflare. Nah, kalau teman-teman nanti masuknya kemana? Yaitu kalau misalkan menggunakan panel hosting biasanya di DNS editor. Jadi masuk dulu ke cPanelnya, kemudian pilih DNS editor, gitu cPanel hosting, atau ke Flashdesk hostingnya, kemudian pilih DNS editor. Nah, di situ. Nah, untuk bikin pointingnya itu simple banget. Jadi tinggal masukkan aja. Misalkan kita mau bikin sinimnya itu adalah menggunakan apps ya. Jadi nantinya jadi seperti ini apps.paretoads.com. Nah, saya menggunakan domain paretoads.com. Maka saya tinggal masukkan aja di sini sinim. Kemudian di sini apps ya. Kemudian targetnya itu dimasukin yang ini. Nah, kalau sudah ini dimatikan proxy-nya kalau menggunakan Cloudflare. Kemudian di save ya, maka nanti akan menjadi seperti ini. Nih ya, dia sudah kita masukkan. Nah, kalau sinimnya sudah kita masukkan, tinggal kita masukkan aja ke sini settingannya di sini ya. Setelah kita masukkan apps.wordpress.com, kemudian kita buat bundle ID untuk iOS sama Android-nya. Misalkan .com.paretoads aja sama .com.android.ios. Kemudian kita save. Nah, kalau misalkan sukses, berarti settingan kita sudah benar. Nah, seperti itu untuk melakukan pointing sinim. Kemudian selanjutnya adalah kita akan melakukan setting untuk SMTP server. Jadi supaya misalkan emailnya itu adalah at paretoads.com ya, atau dari domain kita gitu. Jadi nanti domain sama namanya itu dari kita gitu. Maksudnya biar nanti sender domainnya itu adalah pakai domain kita dan sender name-nya itu adalah sender kita. Nah, caranya seperti apa? Caranya adalah di sini di bagian SMTP ya, custom SMTP. Nah, jadi custom SMTP ini dicek dulu kan, nanti tampilan awal defaultnya seperti ini, kita cek di seperti ini. Nah, kalau udah dicek di seperti ini, barulah kita masukkan ininya, apa namanya, settingan SMTP servernya. Nah, di sini saya akan coba jelaskan menggunakan marketing ya. Nah, ini saya contohkan marketing ya, ini SMTP lokal. Nah, teman-teman bisa menggunakan SMTP server dari marketing. Ini saya contohkan, saya sudah memasang domainnya adalah ini ya. Yang sebelumnya adalah
hello@androject.com. Sebelumnya adalah ini, kemudian saya rubah menjadi ini, seperti itu. Nah, untuk merubahnya menjadi seperti ini, maka untuk pertama kali itu kita masuk ke marketing ya, kemudian kita berlangganan itu di sini ya kita melakukan payment, belanja kredit ya. Jadi kalau untuk kreditnya ini dia bukan bulanan atau tahunan tapi kredit. Kredit. Jadi kalau misalkan kita beli 10.000 kredit, artinya 10.000 email misal, 10.000 email terkirim. Nah, itu kalau belum habis ya kita nggak perlu perpanjang seperti itu enaknya. Oke, kita pilih kita mau pakai admin@digital.com ya. Jadi rencananya saya pakai domain ini gitu misal. Nah, ini kita setting dulu buat labelnya di sini, buat label sender. Nah, kita masukkan di sini buat label sender, nah, masukkan aja di sini ya. Nah, seperti ini. Nah, ini saya contohkan misalkan saya mau pakai label sendernya adalah Pareto S misal ya. Misalkan seperti ini. Nah, ini kita next. Nah, setelah itu baru kita setting white label sendernya. Jadi kalau nggak disetting ya nggak bisa gitu. Nanti sendernya tetap dari titik digital kalau misalkan ini nggak disetting gitu. Makanya ini harus disetting dulu. Nah, masuk ke DNS editor lagi ya atau ke DNS manager. Ini masukkan hostnya ya ke sini. Di sini. Kita masukkan ya, pilih CNAME. Ini ya. Pilih txt ya, bukan CNAME. Ini di copy paste gini. Sampai sini. Kemudian pilih txt ya. Kita masukkan di sini ke DNS apa namanya? Manager atau editor di sini. Masukkan. Nah, seperti ini ya. Kemudian kita masukkan ininya. API-nya di sini. Nah, di sini saya contohkan sudah saya setting ya. txt. Oke, ini baru di setting nomor 2 nya ini. Baru setting yang txt, yang SPF. Nah, tapi di sini saya sudah nyeting yang SPF-nya. Nah, ini tinggal setting yang DKIM-nya. Nah, seperti ini, kemudian di save. Nah, kalau sudah masuk, jadi nanti ini akan kita nanti sender domainnya pakai domain kita. Kemudian kita masukkan lagi ini txt, copy seperti ini, masukkan di sini txt, ya, add record, kemudian pilih txt lagi di sini, kemudian ini dimasukkan nih, SPF masukkan ke sini, seperti itu. Nah, kalau SPF ini itu cukup satu aja, artinya satu untuk semua. Kalau kita menggunakan beberapa email marketing, itu cukup satu aja, ya. Misalkan saya menggunakan SendGrid iya, menggunakan marketing iya, pakai yang lain juga iya gitu. Nah, itu kalau SPF cukup satu settingan aja. Tinggal kita masukkan include apanya nih. Misal kalau marketing berarti include SPF marketing. Kalau SendGrid berarti include SendGrid.net gitu. Nah, itu settingannya cukup kita ambil include-nya aja. Ini kita masukkan, sudah settingan sama SPF 1 seperti itu. Jadi untuk semua, jadi satu settingan untuk semua apa namanya penyedia layanan email marketing seperti itu ya. Kalau misalkan belum ada SPF-nya ya udah langsung aja dimasukin aja. Ya di sini saya udah di setting ya, masukin aja di sini kemudian kita save seperti itu. Nah di sini kan belum ada marketing ya. Sorry di sini belum ada marketing, jadi saya tinggal masukkan aja ini nih. Yang ininya nih, input SPF marketing ID. Seperti ini. Nah, jadi tinggal masukkan aja di sini. Nah, gitu ya. Kemudian di save. Nah, seperti ini udah selesai. Kita sudah setting, SPF sudah. Kemudian DKIM juga sudah. Kemudian kita next. Nah, kalau checklist seperti ini, SPF sudah, MX sudah,
domain juga terverifikasi kayaknya. Ini artinya sudah oke, selesai, submit. Nah, nanti saya bisa menggunakan email hello@paretox.com ini. Nah, kita masukkan di sini emailnya. Kemudian secara domainnya di sini apa? Misalkan nama bisnis kita misalnya di sini. Kemudian kita masukkan configuration settingannya. Nah, configuration settingan itu cukup mudah, tinggal masukin aja data servernya, pastikan portnya 2525 ya kalau menggunakan marketing seperti itu. Kalau untuk layanan lain itu masing-masing beda-beda ya, tinggal diikuti aja. Nah, di sini kita tinggal setting SMTP-nya ataupun data SMTP-nya. Data SMTP-nya dari mana? Nah, di sini. Di sini ya, kita masuk ke dashboard. Nah, setelah masuk ke dashboard, itu kita pilih klik akses SMTP. Nah, di sini nanti akan muncul, nah ini data SMTP-nya ya. Tinggal masukin aja data ini. Ini hostnya, ini portnya, ini username-nya, kemudian passwordnya. Nah, setelah kita masukkan semua data SMTP-nya ke sini ya, data SMTP-nya di sini, username, password ya, kemudian portnya. Nah, kalau sudah kita di sini kita save. Kalau sukses itu artinya kita sudah berhasil. Nah, seperti ini. Ya, sukses ya. Nah, berarti ini kita sudah berhasil. Kalau sudah berhasil kita tinggal testing apakah emailnya benar-benar sudah masuk menggunakan server domain kita. Seperti itu. Nah, ini misalkan saya ganti deh, misalkan misal unreject ganti. Oke. Nah, setelah itu kita akan melakukan testing untuk sender domainnya menggunakan form dan juga apa namanya beberapa fitur yang memang dia melakukan pengisian data. Ini misalkan kita akan coba ya. Ini ya, kita coba. Masuk ke bagian fitur, kemudian kita coba apa namanya fitur my account ataupun form misalkan. Nah, ini ya, misal kita coba testing deal yang sini misalkan email. Oke ya, kemudian email ini akan terkirim kemana seperti itu. Nah, ini kita coba submit, kemudian nanti kita cek di email. Oke, ini sudah sukses terkirim ya. Sekarang kita cek ke emailnya. Oke, di sini kita sudah dapat ya. Maksudnya ini ya sender domainnya, sender name-nya. Kemudian kita juga di sini sender domainnya udah berubah nih, hello@paretox.com. Oke, ini tandanya kita sudah berhasil men-setting web label unreject ya. Setelah itu baru kita setting customize my editor. Artinya kalau kita mau custom logo bagian depan unreject-nya itu bisa seperti itu. Oke, itu saja dari saya. Sampai jumpa. Terima kasih.